bismillah, welcome back to my YouTube channel. Oke, hari ini kita memasuki akhir tahun 2023. Kita akan mempersiapkan untuk kehidupan tahun baru di tahun 2024. Oke, karena banyak banget nih di beranda aku di YouTube membahas mengenai resolusi di tahun 2024, scripting planner di tahun 2024. But in this video, aku mau buat mengenai self-reflection in 2023. Oke, sebelumnya disclaimer, aku membuat video ini bukan untuk meninggikan ataupun menjatuhkan seseorang, but pure aku buat video ini untuk sharing pengalaman aku di tahun 2023. Self-reflection di tahun 2023. Kenapa aku bikin konten ini? Karena menurut aku di tahun 2023 ini sangat amazing banget, pengalaman yang cukup mendewasakan buat aku, dan juga banyak pengalaman yang sebelumnya belum pernah aku alamin di tahun-tahun sebelumnya dan aku merasakan di tahun ini. Jadi tahun ini itu banyak banget pembelajaran yang aku dapat. Oke, di sini aku membuat beberapa poin besar untuk membahas ini satu-satu. Yang pertama itu mengenai decision maker. Sebenarnya aku tuh udah diajarin sama mama aku mengenai decision maker pada saat aku memasuki perkuliahan. Dan di kuliah juga pas aku jadi maba itu ada pembelajaran mengenai decision maker. Nah, pada saat memasuki perkoasan, itu baru kerasa banget kalau misalnya keputusan yang cepat dan tepat itu sangat-sangat dibutuhkan. Dan ternyata aku mengalaminya langsung pada saat di awal tahun 2023, tepatnya di bulan Januari, operasi Cito. Nah, di situ tiba-tiba aku harus membuat keputusan yang cepat dan tepat. Karena waktu itu aku masih menjalankan stase, dan tiba-tiba pada saat pulang aku operasi Cito, dimana stase itu stase minor. Stase minor tuh untuk perizinan tuh minimal 2 hari atau 1 hari ya, aku lupa. Agak kaget karena tiba-tiba mama aku menjatuhkannya ke aku, terus aku sharing nih ke koordinator di stase tersebut juga membalikannya lagi ke aku. Kenapa keadaan ini menuntut aku untuk membuat keputusan itu pada saat aku lagi sakit, aku gak fokus untuk berpikir, ternyata keputusan itu tidak melihat keadaan kita seperti apa. Keputusan tetap keputusan. Jadi pada saat aku dituntut itu, aku mengambil jalan yang salah sebenarnya. Aku mengambil jalan yang salah tanpa berpikir panjang, karena rasa takut yang berlebih, takut ngulang stase lah, takut inilah, takut itu. Jadi aku membuat keputusan yang cepat dan salah. Bukan salah, kurang tepat. Yang harusnya dokternya tuh bilang, kamu tuh harus bed rest 1 minggu. Aku malah minta sehari, malamnya operasi, besok istirahat, malamnya pulang gitu. Nah, kayak dokter tuh kaget juga di sana. Kamu emang belum ini, kamu emang kuat kayak gitu. Ya gimana gitu, karena ada rasa takut aku. Di situ juga minggu-minggu ujian. Jadi aku ya lebih kerasa takut sih. Jadi aku lebih memilih aku datang aja ke Bandung. Di situ aku posisinya lagi di Tangerang. Akhirnya diizinin pulang. Pada itu dokternya udah minta minimal 3 hari lah di sini. Nanti sisanya nggak apa-apa, kamu istirahat deh. Dan di samping itu juga aku melihat perjuangan dan pengorbanan seorang ibu, itu aku rasain lagi nih di tahun ini. Aku ngerasa wah, luar biasa, karena pada saat itu mama aku habis pulang kerja, datang ke rumah sakit, tiba-tiba aku minta pulang. Malamnya dibolehin pulang dari rumah sakit, malam-malam pulang berdua tuh. Terus pagi-paginya, subuh-subuhnya kita berangkat ke Bandung. Di situ aku udah lemes, muntah-muntah segala macam. Thank you so much for my mom, karena ya sedewasa-dewasa apapun kita,
mungkin nanti ketika kita udah berkeluarga ataupun punya anak, tetap aja gitu pengorbanan dan perjuangan seorang ibu tuh selalu hadir, bahkan doanya selalu mengalir untuk kita. Masih mengenai decision maker, itu juga aku rasain pada saat datang permasalahan, datangnya masalah yang tiba-tiba, pokoknya di luar ekspektasi aja, tiba-tiba masalahnya datang, terus kita harus mengambil keputusan yang cepat, karena takutnya masalah itu tidak terselesaikan, merembet, ya udah gitu membludak aja. Pelajaran baru aku di tahun ini adalah decision maker yang baru kerasa padahal udah diajarin dari tahun 2018. Oke, next mengenai understanding. Nah, untuk memahamin suatu keadaan, sikap, dan juga sifat, menurut aku sulit, rumit. Memahami diri kita sendiri aja kadang kita masih bingung, kita tuh maunya apa sih, kita tuh gimana sih gitu. Ini dituntut untuk memahami keadaan orang, merasakan apa yang orang itu rasakan, itu kayak capek banget. Nah, di tahun ini juga aku merasa, kenapa gitu aku harus memahami perasaan orang, toh orang juga tidak memahami perasaan aku. Kita tuh jangan mau untuk dimengerti, tapi sebisa mungkin kita mengerti orang lain. Itu aku rasain juga di tahun ini, bukan dari pertemanan doang sih, tapi dari keluarga juga. Sometimes aku kurang enak aja gitu kalau ada orang yang ngomong, ih enak banget sih Bilqis hidupnya santai-santai aja, gak mikir ini lagi ada masalah nih di sini, enak banget ya tidur mulu, atau enak banget ya jalan-jalan terus. Kayak ini telinga yang denger aja udah panas gitu ya. Kalau misalnya dimasukin hati semua, kayaknya hati aku terbakar deh. Mungkin ada beberapa orang yang seperti itu. And so thank you for that person who judge me like that. Aku selalu menilainya, kalau misalnya orang itu nganggap aku kayak gitu, berarti aku berhasil untuk menyelesaikan masalah aku tanpa berkoar-koar di sosmed, menyalahkan orang atas semua permasalahan yang aku alami. Berarti kan aku sudah berhasil untuk menyelesaikan masalah aku dengan hati yang tenang, hati yang damai, dengan penyelesaian masalah yang aman, tenang, tentram. Udah cukup segitu aja. Ya walaupun kadang pengen banget teriak, tapi ya tenaga habis, masalah nggak selesai. Itu yang aku pikirin. So, don't compare your life with another life. Karena aku percaya setiap orang itu mempunyai masalahnya masing-masing. Kita hidup di dunia ini tujuannya buat beribadah kepada Allah, dan Allah pun memberi kita cobaan sesuai dengan kapasitas kita. Jadi aku percaya banget kapasitas aku ketika dicobanya seperti ini, ya karena Allah yakin bahwasanya kita mampu menyelesaikan masalah tersebut. Next point itu my time management. Nah, di time management 2023 so bad, sangat buruk, karena almost itu acak-acakan. Acak-acakannya mungkin karena aku tipikalnya kalau misalnya dapat masalah itu bakal berantakan semuanya. Bakal berantakan. Ini yang harus aku perbaikin untuk planner yang harusnya aku mengerjakan selesai di hari ini, malah ditunda-tunda-tunda. Akhirnya H-1, bahkan H- beberapa jam tugas aku baru selesai. Ini untuk book planner aku di tahun 2023. So cute kan, dari Chat Time. Nah, ini sebenarnya ada aku spill gitu ya. Ini masih banyak banget nih di belakang kertas yang masih kosong. Nah, karena aku kurang produktif sejak tahun 2022. Aku mencoba lagi di tahun 2023 dan hasilnya tetap sama. Jadi aku orangnya sebenarnya terplanning banget. Ini aku merasa pencapaian dan target-target aku tercapai itu di tahun 2021. Itu pas lagi COVID. Nah, lagi COVID tuh aku sangat terarah, dan planning aku alhamdulillahnya
selalu terlaksanakan, dan sampai akhirnya goals aku satu persatu itu terkabulkan. Aku di samping itu juga tugas aku cepat beresnya, lalu aku bisa membantu mama aku untuk beres-beres rumah, aku bisa menyalurkan hobi aku mulai dari bikin podcast, menulis blog, terus membuat konten YouTube dan lain sebagainya. Tapi semenjak masuk koas, disclaimer, aku tidak menyalahkan koas ya. Aku cuman merasa ketika aku memasuki koas dan beradaptasi dengan keadaan lingkungan koas seperti apa, mungkin shock culture. Jadi dari situ aku membuat planner yang ngambang. Intinya ini garis besar keinginan aku, dan ini tuh subpoin yang kurang jelas subpoinnya, jadi masih ngambang menurut aku. Aku tuh melihat beberapa YouTube bahwasanya ketika kita membuat goals, kita juga harus membuat tangga jalan untuk mencapai goals itu. Nah sayangnya di sini di tahun 2023 aku masih membuatnya ngambang. Jadi goals aku sama sekali nggak ada yang tercapai di tahun 2023. Nah kesalahannya lagi aku dalam membuat planner, ini dia di bulan Mei, lihat merah semua. Ini adalah evaluasi setiap harinya aku, dan ternyata pada bulan Mei pas aku lihat lagi, aku menulis kesalahan tanpa menulis hal baik apa sih atau pencapaian apa hari itu yang aku dapatin. Nah mungkin di bulan-bulan sebelumnya atau setelahnya, nah ini aku lumayan nih, ada hal baik apa nih yang aku lakukan, ini kesalahan tetap aku tulis, terus juga ini kegiatan-kegiatan yang aku catat di sini. Mungkin itu lebih better lah daripada bulan Mei. Dan next, aku harusnya tidak berfokus pada kesalahan aku, karena menurut aku semakin aku fokus ke kesalahan aku tanpa menyeimbangkan dengan hal-hal baik atau pencapaian apa setiap harinya yang aku lakuin, jadinya aku merasa kurang bersyukur. Dan karena mungkin pada saat dievaluasi, oh yaudah banyaknya kesalahan, jadi udahlah ngapain lah, capek, kesalahannya pasti diulangin lagi, jadi akhirnya nggak membaik itu setiap harinya. Nah itulah yang harus jadi introspeksi diri aku. Aku beli buku planner bundling under 100.000, ada self healing, doa dan zikir, dan muslimah planner. Untuk linknya aku taruh di description box. Oke, next mengenai finansial. Nah, agak malu sih sebenarnya, tapi karena ini refleksi buat diri aku juga, melihat video ini aku lebih tertampar lagi. Finansial di tahun 2023 ini sangat buruk juga. Sangat buruknya kenapa? Karena aku mencoba pakai Money Lover aplikasi. Nah, di situ tuh pengeluaran sama pemasukan sangat berbeda gitu. Pengeluarannya tuh 2 kali lipat dari pemasukan. Nah, ini yang perlu aku warning. Kenapa nih banyak banget pengeluaran padahal pemasukannya cuma segitu? Di usia sekarang pastinya ngerasa gak sih malu banget buat minta uang kalau misalnya kita kekurangan. Itu yang aku rasain. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya pemasukannya segitu, ya gimana pun itu tuh harus cukup dalam 1 bulan. Karena aku ngerasa finansial aku sangat buruk, pengeluaran yang tiba-tiba membludak. Kebetulan temen aku juga dia mengalami hal yang sama, tapi bedanya dia udah duluan nih menyadarinya. Aku menyadarinya pas pertengahan tahun. Temen aku itu nyaranin aku membuat budgeting planner yang dibikin di Excel. Ini aku buka budgeting plannernya itu di HP. Lihat, inilah salah satu kekurangannya. Nah, ini yang kemungkinan pengeluarannya yang bakal keluar. Oke, ini aku baru nyoba di bulan November yang udah aku bilang tadi. Di
sini bakal kelihatan dan udah otomatis gitu. Kalau bisa kita klik, ini ada pengaturannya. Tapi ini aku nggak tahu kenapa di HP nggak bisa diklik. Jadi ya inilah, kadang aku suka bingung, agak gaptek ya. Tapi yang aku rasa pada saat bulan November aku mencoba di budgeting planner ini, emang terlihat transaksi yang keluarnya itu sedikit, gak membludak. Tapi mungkin kedepannya aku tetap mau pakai Money Lover. Mungkin nanti ada sedikit sama aku di revisi lagi, aku harus gimana biar pengeluarannya gak 2 kali lipat dari pemasukan. Kelebihan dari budgeting planner itu, aku bisa mengetahui pengeluaran terbesar apa nih yang aku keluarin sama yang terbanyaknya apa. Untuk besarnya sih mungkin di belanja. Kalau misalnya di Money Lover itu kekurangannya dia yang tadi aku bilang, tiba-tiba pengeluarannya membludak 2 kali lipat dari pemasukan gitu. Tunjukin ke kalian Money Lover. Ini aku hapusin semua karena biar tunjukinnya enak juga. Jadi nanti di sebelah sini nih yang ada bintang, ada ini. Ini tuh jumlah dari ketotalan yang uang yang kita punya. Ini dompet saya. Nah, dompet saya itu biasanya tuh aku di sini bikin yang ada di dompet dan juga yang ada di rekening. Tapi kalau misalnya dana kaget itu aku nggak masukin sini. Jadi misalnya ini waltz itu yang ada di dompet aku, atau bisa kita tambah lagi. Kita tambah, biasanya aku ke dompet pokok. Nah, itu tuh aku bikinnya BCA kalau enggak mandiri. Ini bisa dibikin beberapa dompet. Sini kelihatan biasanya pengeluaran kita berapa per bulan atau per minggunya, bisa dilihat. Dan ini untuk melihat laporan kita secara garis besar. Ada saldo awal, saldo akhir, pemasukan bersih, pengeluarannya. Oh ya, di sini juga kelihatan biasanya yang paling banyak dari pengeluaran kita. Ini juga pemasukannya dari mana aja, ini terlihat di sini. Ini aku hapus-hapusin semua buat nanti memasuki tahun baru. Oh ya, di sini aku premium, jadi bisa buat beberapa dompet dan kategorinya ini banyak. Kategorinya itu bisa kalian buat sendiri dan ini juga bisa dihapus. Dan kita juga bisa menambah kategori baru. Kategori baru ini namanya ditulis apa? Groceries. Ini tuh buat pengeluaran. Kategorinya mau masuk kemana? Misalnya belanja bulanan. Terus ini untuk simbol. Simpan. Nah, nanti misal di waltz itu aku ada misalnya 45.000. Nah, nanti sorry. Udah ditambah. Nah, ini dompet atau uang yang ada totalnya. Terus nanti kalau misalnya kita mau buat pengeluaran, klik di bagian waltz-nya. Lalu kita tambah makan 5.000. Di sini kalau misalnya susah, kita bisa cari aja makanan. Simpan. Dah. Hal yang harus aku warning di tahun ini mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Keinginan aku banyak, seperti aku mau beli baju, mau beli kerudung, make up, yang mana itu tuh hal yang gak penting dan gak urgent juga. Tapi ya karena lapar mata itulah aku pengen beli hal-hal yang menurut aku lucu, menarik, bagus, dan aku pengen beli itu. Mungkin hal-hal tersebut bisa aku cover lagi, tapi kalau novel, sorry to say, aku nggak bisa
karena aku merasa novel itu selain kita belajar baca, belajar juga untuk memahami keadaan. Itu aku dari novel. Hal yang gak pernah aku dapatkan, baik itu di keluarga, di pertemanan, bahkan di dosen sekalipun gak aku dapetin, dan aku dapetinnya di novel itu. So, next mengenai healthy. Kesehatan di tahun 2023 ini lumayan jelek. Gak buruk, tapi jelek. Jadi, kesehatan aku, harusnya aku udah tertampar pada saat aku operasi Cipto. Itu tuh dampak dari pola kehidupan aku, mulai dari pola makan, aktivitas fisik yang kurang bagus. Dan teman-teman aku juga pasti tahu banget, aku itu pecinta kopi. Bisa dibilang candu. Karena walaupun efek sampingnya kayak yang katanya nggak tidur, itu resisten di aku, tapi aku masih minum kopi. Aku kurang minum air putih, yang normalnya itu harusnya 2 liter sehari. Next itu tentang aktivitas fisik. Aktivitas fisik aku sama jelek. Jeleknya tuh mulai dari stase objin. Aku lebih memilih kalau misalnya ada waktu dikit, ya mending tidur aja gitu. Aku harus memperbaiki dari pola makannya. Mungkin pernah mendengar podcast Cinta Laura yang bilang dia tuh bukan pelit, tapi untuk membeli barang-barang yang padahal barang-barang sebelumnya masih bisa dipakai, tapi untuk kesehatan dia nggak pelit. Jadi mahalnya makanan tuh nggak apa-apa daripada membeli barang-barang branded yang mahal-mahal. Dia lebih memilih makanan yang sehat walaupun mahal. Oke, next mengenai higienitas. Di tahun 2023 itu aku kacau banget higienitasnya. Aku sering ketiduran dan akhirnya lupa mencuci muka. Lihat, kalian bisa lihat muka aku ini banyak banget beruntusan. Ini aku ngelihat muka aku aja kadang geleh gitu, gak enak dipandang. Karena aku udah lama gak berjerawatan. Terakhir jerawat itu di tahun 2019. Aku konsultasi ke dokter dan ternyata bisa jadi dari pola makannya, aktivitas fisiknya, sering gadang, bisa juga mempengaruhi. Okay, that's all my self-reflection in 2023. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe.